Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Julianti Ayu, mahasiswa semester 4 dengan Prodi Ekonomi Syariah di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Bermaksud membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Haji Sofian Muslihin, LLB, LLM. Di video ini aku akan fokus ngebahas bagaimana sih peran zakat atau implementasi zakat dapat berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi negara. Langsung aja, dalam pengertian zakat itu sendiri adalah zakat sebagai salah satu rukun Islam bukan hanya untuk ibadah ritual semata umat Islam, melainkan juga memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang sangat signifikan. Jadi itu sederhananya tuh gini, implementasi zakat dalam ekonomi pembangunan syariah merujuk pada upaya sistematis dan terstruktur untuk mengelola dan mendayagunakan dana zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan. Nah, pada prinsip keadilan dapat merujuk pada dampak pembangunan. Jadi, implementasi zakat yang berkeadilan diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang merata bagi seluruh lapisan masyarakatnya. Ini berarti program-program zakat harus dirancang untuk tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga memberdayakan mustahik agar dapat keluar dari zona kemiskinan secara berkelanjutan. Contohnya, lembaga zakat tidak hanya memberikan bantuan konsumtif kepada pedagang kecil atau fakir miskin, tetapi juga memberikan pelatihan manajemen usaha dan modal usaha untuk hidup yang berkelanjutan, dan diusahakan untuk melakukan usaha tanpa menggunakan riba karena itu sesuai dengan prinsip syariah, agar mereka dapat mengembangkan bisnisnya dan menjadi mandiri secara ekonomi dan finansialnya. Lalu, mengurangi kemiskinan dengan penetapan golongan penerima asnaf. Dalam prinsip ekonomi Islam atau prinsip syariah, Al-Quran secara eksplisit, secara langsung menyebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat, dan sudah tertera dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, di mana 2 golongan utama yang berkaitan langsung dengan pengurangan kemiskinan adalah fakir atau orang yang sangat membutuhkan dan tidak memiliki harta atau penghasilan yang mencukupi, dan miskin adalah orang yang memiliki harta atau penghasilan namun tidak mencukupi kebutuhan pokoknya itu sendiri, tidak mencukupi kebutuhan pokok keluarganya, pokok untuk pribadinya sendiri gitu. Lalu 8 golongan yang dimaksud adalah, yang pertama itu ada fakir, yang kedua itu ada miskin, yang ketiga ada amil, keempat ada mu'alaf, kelima ada rikab atau budak atau hamba sahaya yang kita kenal, yang keenam ada gorimin, ketujuh ada fisabilillah, dan yang kedelapan itu ada ibnu sabil. Ayat Al-Quran yang menjadi penetapan 8 golongan ini adalah surat At-Taubah yang tadi ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatul lil fuqara'il wa masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para hamil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam
orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Bijaksana. Dengan maksud untuk mendistribusikan zakat, penting bagi lembaga amil zakat untuk memahami dengan baik kriteria dan prioritas masing-masing golongan ini agar penyaluran dana zakat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal untuk mereka dan bagi mereka yang berhak untuk mendapatkan dana zakat tersebut. Jelas di sini pun kan zakat dalam membantu pembangunan ekonomi negara. Nah, bagaimana sih contoh-contoh ini mengurangi kemiskinan dan dapat membantu pembangunan ekonomi di suatu negara? Selanjutnya itu, lanjut yang tadi ya teman-teman, bagaimana contoh-contoh ini mengurangi kemiskinan. Yang pertama itu ada bantuan kebutuhan pokok langsung, seperti meringankan beban hidup fakir dan miskin dalam jangka pendek. Kedua, bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan untuk yang jangka panjang, membekali mustahik atau membekali orang yang berhak menerima zakat dengan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Yang ketiga, ada program pemberdayaan ekonomi yang artinya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat, terutama di kalangan fakir miskin. Tuh, terus yang kita bahas itu yang poin pertama dulu, itu ada bantuan kebutuhan pokok langsung untuk meringankan beban hidup fakir dan miskin dalam jangka pendek. Maksud bantuan ini berupa pemberian langsung barang atau uang tunai untuk memenuhi kebutuhan mendasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara. Contoh nyatanya tuh di Indonesia itu seperti pembagian sembako oleh lembaga amil zakat. Banyak lembaga amil zakat di Indonesia secara rutin mengadakan program pembagian paket sembako kepada masyarakat fakir dan miskin, terutama menjelang hari raya atau saat terjadi bencana alam. Contohnya, Dompet Duafa seringkali menyalurkan bantuan makanan pokok, perlengkapan, kebersihan, dan kebutuhan darurat lainnya kepada korban banjir atau gempa bumi. Lalu yang kedua ada bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan, membekali mustahik dengan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan sendiri secara berkelanjutan. Maksud dari program ini gak hanya untuk memberikan bantuan sesaat atau jangka pendek aja, tetapi fokus pada peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi para mustahik untuk diberikan modal usaha agar mereka dapat memulai atau mengembangkan usaha mikro atau usaha kecil-kecilan dulu. Sementara pelatihan keterampilan membekali mereka dengan keahlian yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan atau berwirausaha nanti. Contohnya tadi Indonesianya itu seperti banyak lembaga amil zakat memiliki program zakat produktif yang memberikan modal usaha, misalnya gerobak dagang, jahit, menjahit, bibit pertanian kepada para mustahik yang memiliki potensi dan kemauan untuk berwirausaha agar hidupnya berkelanjutan gitu. Contohnya, Rumah Zakat memiliki program Desa Berdaya yang salah satunya fokus dalam memberikan modal dan pendampingan usaha kepada warga miskin di desa-desa tersebut. Nah, dari sini aja udah 2 contoh dapat kita lihat nih, dari maksud tersebut zakat dapat membangun perekonomian negara secara bertahap ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada program pemberdayaan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat miskin. Maksud dari program ini memiliki skala yang lebih luas, skala yang lebih makro, dan bertujuan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih baik lagi untuk masyarakat miskin. Ini bisa berupa pembentukan kelompok atau usaha bersama, pengembangan produk lokal, atau menghubungkan mustahik dengan rantai pasok dan pasar yang lebih luas gitu. Contoh nyata di Indonesia ini seperti koperasi syariah berbasis zakat. Beberapa inisiatif mencoba membentuk koperasi syariah yang modal awalnya sebagian besar berasal dari dana zakat. Koperasi ini kemudian dapat memberikan akses permodalan yang lebih mudah bagi usaha-usaha mikro yang dimiliki mustahik dan menciptakan lapangan kerja di tingkat komunitas gitu. Dan nah, selanjutnya ada prinsip syariah dalam implementasi zakat yang mendorong peningkatan kesejahteraan sosial terutama untuk ekonomi pembangunan negara ya. Nah, yang pertama itu aku ambil untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam prinsip syariah memiliki tujuan luhur untuk memelihara 5 aspek fundamental kehidupan manusia.
Yang pertama itu termasuk jiwa, kedua harta, ketiga akal, keempat agama, dan kelima itu keturunan. Implementasi zakat yang benar berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan dasar ini bagi kelompok yang kurang mampu. Contohnya bantuan pendidikan, zakat disalurkan dalam bentuk beasiswa. Yang sering kita dengar itu adalah scholarship business, bantuan biaya sekolah atau pembangunan fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah gitu. Terus yang kedua itu ada solidaritas dan kepedulian sosial. Dalam prinsip ekonomi Islam sangat menekankan pentingnya persaudaraan, tolong-menolong, dan tanggung jawab antar anggota masyarakat. Zakat dapat manifestasi konkret dari prinsip ini, di mana kelompok mampu berbagi rezeki dengan yang membutuhkan, memperkuat ikatan sosial, dan mengurangi potensi konflik akibat kesenjangan ekonomi nih. Jadi, contoh di implementasi poin kedua ini adalah seperti program santunan anak yatim dan duafa. Banyak lembaga amil zakat atau yang bisa kita ketahui seluruh mungkin lembaga amil zakat memiliki program khusus untuk memberikan santunan rutin kepada anak yatim dan kaum duafa. Tidak hanya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga memberikan dukungan moral dan pendidikan, menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap kelompok yang rentan. Nah, ini berarti zakat itu dapat mengurangi buffer APBN atau dapat menanggulangi anggaran negara gitu, dan zakat dapat membiayai program pengentasan kemiskinan sesuai dengan prinsip syariah. Dan melalui zakat ini dapat mengurangi orang-orang yang uh, kebutuhannya tuh belum tercukupi dan mungkin bisa uh, digunakan untuk pakai dana zakat ini, teman-teman. Nah, jadi dengan mengimplementasikan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dampaknya tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan individu, tetapi juga meluas dan dapat meningkatkan kualitas hidup, solidaritas sosial, keadilan ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam tugas video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.